Rukun yang keempat, wa qiraatul Fatihati, dan membaca Fatihah. Wa minal Fatihati al basmalah, termasuk daripada Fatihah itu adalah baca Bismillahirrahmanirrahim. Hadza indal Imam Asy-Syafi'i. Ini kalau menurut Imam Asy-Syafi'i. Amma indal Imam Abi Hanifah, adapun menurut mazhab Imam Abu Hanifah, bahkan sebagian ulama di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, baca Fatihah tidak wajib, cukup baca satu ayat di dalam Al-Quran, satu ayat aja dalam 30 juz itu, baca aja satu ayat cukup. Itu pendapat ulama mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi kalau mazhab kita tidak sah, karena kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak dikatakan sholat bagi seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Wa minal Fatihati, dan termasuk baca Fatihah itu ialah al-basmalah, yaitu baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau kita baca Fatihah, baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Cuman kan ada juga mazhab yang tidak baca Bismillah, ada yang bacanya sir, ada yang memang tidak baca. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, nah itu di Mekah, imamnya rata-rata tidak baca Bismillah, baik itu tidak baca sama sekali atau bacanya sir, pelan, tidak kedengaran sama kita. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia langsung Alhamdulillah. Nah, mazhab kita Imam Asy-Syafi'i menyatakan tidak sah. Nah, terus bagaimana kalau memang pas kebetulan kita sholat di belakangnya? Kita penganut mazhab Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan atau berkeyakinan bahwa orang baca Fatihah tidak baca Bismillah itu Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah berarti rukun sholatnya kurang. Kalau rukun sholatnya kurang kemudian dilanjutkan rukun berikutnya, maka sholatnya batal. Terus bagaimana? Maka dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis disebutkan ada dua pendapat ulama. Kalau memang kita misalkan kebetulan sholat dengan imam yang beda mazhab, ya udah tidak usah dibatalkan sholat kita ikut aja pendapat ulama yang disebutkan di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis. Kata beliau, ketika ada orang sholat berjamaah yang dianggap di dalam sholat berjamaah itu adalah keyakinan imam, bukan keyakinan makmum. Imam berkeyakinan bahwa sekalipun dia tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, menurut imam sah tidak sholatnya? Sah. Orang dia ikut mazhabnya Imam Abu Hanifah, jadi tidak apa-apa, tidak baca Bismillah, sah menurut keyakinan imam. Maka kita ikut saja pendapat ini. Sebab kata ulama, bila ada orang salat berjamaah yang dianggap itu adalah keyakinan imam, bukan keyakinan makmum, imam berkeyakinan sholatnya sah walaupun tidak baca Bismillah, maka kita ikut pendapat ini, maka sah kita sholat berjamaah dengannya. Cuman untuk kita yang jadi makmum, karena kita mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, kitanya tetap baca Bismillah. Jangan kita ikut-ikutan juga Alhamdulillah langsung di belakang, karena kita penganut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi walaupun imamnya tidak baca Bismillah, kita sebagai makmum tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat yang pertama. Nah, kalau kita ikut pendapat yang kedua tidak sah. Pendapat yang kedua menyatakan pada saat ada orang sholat berjamaah, itu yang dianggap ketika sholat berjamaah adalah keyakinan makmum. Sekarang kalau kita misalkan berjamaah dengan imam yang tidak baca Bismillah, kita mazhab Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim termasuk Fatihah, kira-kira kita anggap sholat imam itu sah apa tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak baca Bismillah. Maka kalau kita ikut pendapat yang kedua, tidak sah jamaah kita, karena kita yakin imamnya batal. Salah satu di antara syarat sahnya berjamaah itu alla ya'lama butlana salati imamihi. Makmum tidak boleh meyakini akan adanya batalnya salat si imam. Kalau makmum yakin batalnya salat imam, tidak boleh dia berjamaah. Orang kita tahu imamnya batal, kenapa kita ikuti? Nah, makanya kalau ikut pendapat kedua tidak sah jamaahnya. Jadi kalau misalkan pas kebetulan seperti itu, masuk kita ikut sholat berjamaah, imamnya tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, ikuti aja. Maka kita ikut pendapatnya mazhab mazhab ulama yang menyatakan sholat berjamaah itu yang dianggap adalah keyakinannya
keyakinannya si imam. Kemudian masalah Fatihah, jadi tadi yang namanya Fatihah itu termasuk salah satu di antara rukun salat. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan salat kalau tidak baca Fatihah. Nah, bagaimana kalau misalkan ada orang yang tidak mampu baca Fatihah? Dia tidak bisa baca Fatihah. Boleh tidak dia tidak baca Fatihah? Pertama, kalau memang dia tidak hafal, boleh ditalqin. Talqin itu diajarkan, ada yang bisiki di sampingnya Bismillahirrahmanirrahim, nanti dia ngikuti. Atau tidak pakai apa namanya, pakai headset. Ya, masukkan di kupingnya, suruh dia dengarkan, nanti dia ngikuti. Itu ditalqin. Atau misalkan dia melihat di tulisannya, kalau dia pandai baca, boleh, tidak apa-apa. Kalau juga tidak mampu, maka boleh diganti dengan 7 ayat selain Fatihah, yang ukuran hurufnya itu seukuran huruf Fatihah. Huruf Fatihah itu kalau kita ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, kalau kita bacanya Maliki Yaumiddin, ada 156 huruf. Ya, tapi kalau kita bacanya Maliki Yaum, maknya pendek, boleh, tidak apa-apa. Bidunil mad, Maliki Yaumiddin, 155 huruf. Nah, pada saat ada seseorang yang melakukan ibadah salat, dia tidak hafal Fatihah, maka ganti dengan 7 ayat yang di dalam Al-Quran yang hurufnya seukuran. Tapi tidak mesti juga harus pas, tidak perlu kita hitung, kira-kira aja, kira-kira seukuran itu hurufnya. Terserah mau ayat apa aja, cuman lebih afdalnya berurutan. Misal kita hafal surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 7 misalkan demikian. Ya, itu lebih afdal. Tapi kalau tidak, boleh dicabut surah Al-Baqarah 1, nanti Ali Imran 1, Al-Maidah 1, An-Nisa 1 dan seterusnya. Yang penting sampai 7 ayat. Tidak hafal juga 7 ayat, diganti dengan 7 macam zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai 7 macam. Tak hafal juga kita 7 macam zikir, ganti dengan 7 macam doa. Tak hafal 7 macam doa, gabung 3 zikir 4 doa, atau 4 zikir 3 doa, tapi harus bahasa Arab. Tak boleh doa yang bahasa Indonesia, harus doa yang bahasa Arab. Tak hafal juga zikir, tidak bisa, doa tidak bisa. Bagaimana? Boleh tidak diterjemahkan? Tidak boleh. Mazhab kita Imam Syafi'i menyatakan Fatihah tidak boleh diterjemahkan di dalam sholat, tidak sah bacaan Fatihahnya. Jadi kalau baca Fatihah diganti dengan terjemahnya, tidak sah, tidak sah. Terus bagaimana? Maka dia pada saat itu berkewajiban untuk belajar. Kan waktu sholat itu berlalu terus, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, akhirnya habis waktu sholat. Sedangkan dia tidak boleh melewatkan waktu sholat tanpa melaksanakan ibadah sholat. Cuman di Fatihah tidak hafal, tidak bisa. Maka cukup kalau ada orang yang seperti itu, cukup dia diam aja seukuran Fatihah, ikut sholatnya Allahu Akbar, udah tidak baca apa-apa. Ya, nanti ruku diam lagi, habis itu i'tidal. Jadi pas sampai Fatihah dia tidak bunyi, diam aja, ikuti aja imam ruku, dia ikut ruku, nanti i'tidal ikut lagi i'tidal. Cuman untuk diterjemahkan tidak boleh, tidak sah hukumnya, ya. Dan ini bisa dimaafkan kalau memang tidak mampunya itu karena uzur, ya, karena uzur. Uzur itu ada 3 macam. Pertama, liman qaruba ahduhu bil Islam, orang baru masuk Islam, muallafnya jam setengah 12, jam 12 kurang udah masuk zuhur. Kapan dia baca Fatihah? Kapan belajar Fatihah? Kapan kira-kira dia belajar Fatihah? Fatihah itu yang tidak pernah baca ya susah. Kalau kita kan memang dari kecil udah dengar bacaan Fatihah, jadi pas lagi balik udah biasa baca Fatihah. Yang baru masuk Islam jam setengah 12 dia masuk Islam, jam 12 kurang udah masuk waktu zuhur, tidak sempat dia belajar baca Fatihah, akhirnya tidak bisa. Cuman masuk waktu sholat, dia sudah balik, dia sudah Islam, dia berakal, wajib sholat. Jadi bagaimana? Ya mau tidak mau, ini uzur untuk dia karena dia baru masuk Islam. Itu pertama. Yang kedua, liman nasya'a ba'idan 'anil ulama, tinggalnya dia jauh dengan ulama. Tidak ada orang yang pernah sampai ke pelosok tersebut untuk mengajarkan. Kalau di Arab disebutnya badui, bukan badui, ya orang badui.
Kalau di Kalimantan Dayak, kalau di Jambi Kubu, kalau di Sumatera Barat ada enggak? Nggak ada bang ya. Suku anak dalam di Riau ya. Orang-orang pedalaman, cuman sekarang udah modern. Orang pedalaman udah modern, kayak seperti di Yaman, di Hadramaut itu orang-orang Baduinya mobilnya udah Land Cruiser. Nah, lebih canggih daripada kita. Mobilnya itu mobil yang harga 1 miliar lebih. Tinggalnya aja mereka jauh dari perkotaan, cuman mereka sudah modern. Ya, sudah modern. Jadi tidak bisa lagi dikatakan uzur. Kalau mereka tidak bisa ya dosa. Dosa kenapa? Sudah tidak uzur lagi. Ulama banyak, dianya tidak mau ngaji. Ya, kayak macam di kita. Ya, tinggal kitanya aja mau apa enggak belajar. Kalau kita mau belajar, banyak yang mau ngajarkan, banyak ulama, pengajiannya banyak, keliling setiap malam pun kalau di Tembilahannya mungkin ada pengajian. Tinggal kitanya aja. Jadi kalau misalkan ada yang beralasan tidak sholat itu karena tidak bisa, berdosa. Karena sudah terkeliling ulama. Beda kalau orang yang tidak bisa karena tidak ada pernah yang mau mengajarkan, karena tidak sampai, tinggalnya terlalu jauh dari ulama, dan tidak sampainya dakwah kepada dirinya. Misal karena sama nih 2 dan 3 ini karena jauh tinggal dari ulama. Nah kalau alasannya seperti itu maka uzur, tak apa-apa, artinya tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi kalau misalkan bukan karena itu alasannya, cuman karena tidak belajar sebab dia malas, ya karena asyik misalkan yang ngurus dunia sehingga dia baca Fatihah pun tidak bisa, maka ini tidak diuzurkan, tetap hukumnya berdosa. Dan pada saat itu tetap dituntut dia untuk belajar, wajib hukumnya dia belajar. Jangan sudah tidak bisa, tidak mau pula belajar. Sudah tahu tidak bisa, dia tidak mau belajar. Jadi keterusan tidak sholat itu alasannya karena tidak bisa. Maka ini tetap dicatat dosa, karena sudah tidak lagi dimaafkan. Karena tinggalnya alasan untuk dimaafkan itu tidak ada. Disebutnya jahil atau uzur syar'i. Ya ini tidak ada alasannya, sebab ini tidak dihukumkan uzur. Kemudian ada lagi Fatihah kan hukumnya wajib, cuman nanti ada Fatihah itu bisa gugur kewajibannya. Kapan Fatihah itu bisa gugur kewajibannya? Bagi orang yang masbuk. Jadi kalau ada orang yang masbuk, maka Fatihahnya gugur, baik secara keseluruhan dari awal sampai habis atau sampai akhir Fatihah atau sebahagiannya. Siapa tuh orang yang masbuk? Maka dikatakan alladzi lam yudrik ma'al imam zamanan yasa'u qira'at al-Fatihah aw ba'daha binisbati lil wasatil mu'tadil la li qira'ati nafsihi 'ala al-mu'tamad. Boleh saya contohkan satu. Nah, Adek sini. Adek nih sini. Sini maju sini. Dia jadi imam, ya di depan, dia jadi imam, saya jadi makmum. Saya ini bisa dikatakan makmum tam, artinya sempurna, dari awal sholat saya ikut, ya sampai akhir. Dari awal sholat memang saya ikut. Bisa juga dikatakan masbuk. Jadi definisi masbuk itu bukan hanya orang yang ketika imam sudah mulai sholat dia baru masuk, ya. Bukan itu ukurannya. Bahkan kalaupun ada orang di masjid itu di pojokan sana, udah qomat Allahu Akbar sampai akhir la ilaha illallah, kata imam istawu sufufakum fa inna tasfiyatus sufuf min tamamis shalah sholli fardal maghribi Allahu Akbar, kata imam nih Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir Fatihah waladdallin. Yang di pojokan belum sholat masih aja asik ngobrol di belakang, masih dia ngobrol. Imamnya bacanya ayatnya pendek, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Oh, dia baru bergegas dengar Qul huwallahu langsung maju Allahu Akbar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai imam baca ayat, yang makmum di belakang baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahu Akbar, kata si imam. Maka saya dihukumkan masbuk, tak perlu selesaikan Fatihah langsung rukuk. Itu juga dihukumkan masbuk.
Jadi tidak mesti harus kita misalkan imam udah sholat kita masih wudhu. Bukan itu saja yang dihukumkan masbuk. Definisi masbuk itu wahwaladzi lam yudrik ma'al imam yas'u zamanan yas'ul fatihah. Orang yang tidak mendapatkan waktu yang cukup baca fatihah bersama imam pada saat dia sholat. Dia berdiri bersama imam itu untuk baca fatihah sempurna tidak cukup. Liqira'atin mu'tadilin, bacaan yang normal, yang standar. Jadi ukurannya itu bukan bacaannya sendiri. Kalau bacaan kita sendiri kan bisa kita cepatkan. Walaupun imam sudah walam yakul lahu kufuwan ahad, kita aja Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, bisa aja kita kejar. Tapi bukan itu yang jadi ukuran masbuk itu. Masbuk itu orang yang ketika masuk sholat dalam keadaan posisi imam masih berdiri, dia di belakangnya, tidak cukup baca fatihah sempurna, maka dia dihukumkan masbuk. Artinya kalau sudah masbuk tidak perlu selesaikan fatihah. Seberapa dapat fatihah, imam ruku, udah langsung ruku, tidak perlu diselesaikan. Kalau misalkan nih imam ruku, saya fatihahnya nanggung, baru iyyaka na'budu, saya selesaikan waladhdallin sami Allahu liman hamidah, tidak dapat rakaat saya. Padahal tadi langsung aja ruku, udah fatihah saya imam yang nanggung. Makanya imam ini bacaannya harus betul, sebab nanti bakal nanggung yang di belakang. Khawatirnya yang di belakang kita pada saat kita jadi imam ada yang masbuk. Maka salah satu di antara orang yang bisa nanggung fatihah imam itu imamun ghaira muhditsin, imam yang tidak berhadas. Maksudnya kalau imam berhadas kan tidak sah sholatnya. Ada orang yang berhadas tapi sholatnya sah. Siapa? Daimul hadas, salisil baul, orang yang kencingnya netes keluar terus, dia boleh sholat dan boleh jadi imam. Cuman kalau imam yang seperti ini, kalau ada makmum masbuk, tidak nanggung fatihahnya, dia cuma untuk dirinya saja. Makanya kalau ada yang salisil baul, jangan jadi imam dulu kalau masih ada yang lain, kecuali kalau udah ketahuan makmumnya siapa, misalkan keluarganya aja di rumah, ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita di masjid, nah nanti ada yang masuk, nah kita tidak bisa nanggung untuk fatihahnya. Kenapa? Karena dia itu berhadas. Nah, jadi itu definisi daripada masbuk. Juga disebutkan di dalam kitab Bushrul Karim li Syekh Sa'id Ba'shin. Ya, itu masbuk. Jadi bukan mungkin di benak kita fahamnya masbuk itu orang udah sholat kita baru datang. Walaupun kita baru datang tapi cukup berdiri bersama imam itu seukuran fatihah, maka kita disebut makmum yang mutim, yang sempurna, bukan masbuk. Jadi wajib kita selesaikan. Cuman syaratnya untuk saya yang masbuk jangan baca doa iftitah. Kalau udah kira-kira dah terlambat nih fatihah tidak selesai, jangan baca doa iftitah. Sebab bila saya baca doa iftitah, fatihah jadi wajib. Seberapa fatihah yang saya baca, seukuran saya baca doa iftitah. Karena doa iftitah itu ada beberapa versi, ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh sampai habis itu panjang. Ada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, itu pendek. Maka kalau saya misalkan saya baca yang pendek, maka saya wajib baca fatihah seukuran membaca doa iftitah tadi. Sebahagian ulama menyebutkan seukuran hurufnya, sebahagian lagi seukuran waktunya. Kalau saya baca misalkan fatihah doa iftitah tadi seukuran waktu 10 detik, maka saya wajib baca fatihah 10 detik. Seandainya saya baca fatihah 10 detik saya tidak mendapatkan ruku bersama imam, maka saya tidak dapat rakaat. Nah, jadi amannya kalau kita udah tahu terlambat, Allahu Akbar langsung aja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, imam ruku, yaudah kita ikut ruku, tidak usah kita teruskan fatihahnya. Ya, tapi kalau begini tidak dapat nih, coba ruku. Saya datang, Allahu Akbar, langsung saya ruku. Imam naik, saya ruku, Allahu Akbar. Nah, ini tidak dapat nih. Jadi yang dihitung dapat si masbuk dapat rakaat itu kalau itma'anna ma'al imam, sempat berdiam sejenak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanarabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, dapat. Jadi jangan dikejar. Ada juga orang kalau sholat, imamnya dia tahu gerak imamnya lambat, sholat
Allah Akbar, imam dah rukuk padahal. Allahu Akbar, baca digasnya baca, ditarik napas sekali napas, Bismillahirrahmanirrahim, imam sudah sami Allah liman hamidah, turun imam sujud, dikejar subhanallah, langsung sujud. Nah ini tidak sah, tidak dapat, bukan tidak sah apa, tidak dapat rakaat. Jadi tidak perlu dikejar-kejar. Kalau kita tahu ilmunya, ya udah kita datang langsung santai aja bawaannya, masuk Allahu Akbar langsung ruku, dapat tumaninah, dapat rakaat. Tidak dapat bayar, nanti habis imam salam kita bangkit, selesai urusannya. Dah, terima kasih. Nah, jadi tergantung kitanya. Kalau kitanya paham, insya Allah akan memudahkan. Makanya di dalam fikih ini disebutnya bab ibadah itu bainal khalqi wal khaliq, urusan antara hamba dengan sang pencipta. Fikih itu kan isinya cuma 4. Ada bab ubudiyah, membahas tentang antara hamba dengan sang pencipta. Nanti setelah itu ada bab muamalah. Muamalah ini ya transaksi, pinjam meminjam dan seterusnya, itu antara hamba dengan hamba. Begitu juga nanti setelah bab muamalah ada bab munakahah, bab masalah pernikahan. Ini juga sama antara hamba dengan hamba. Terakhir bab fikih itu pembahasannya bab jinayat, bab masalah kriminal. Jadi kalau misalkan ninju orang sampai giginya rontok, itu berapa dendanya? Ya sekarang kan sudah ada hukumnya, di hukum negara pun sudah ada. Padahal di hukum syariat itu lebih berat. Membunuh satu nyawa itu 100 ekor unta. Yang 30 unta umur 3 tahun, 30 unta umur 4 tahun, 40 unta yang hamil. Jadi kalau dijumlahkan dah bermiliar tuh dendanya. Walaupun dimaafkan oleh si keluarga korban, itu tetap wajib bayar diyah disebutnya. Kalau seandainya tidak dimaafkan, maka hukum qisas. Qisas itu ya kalau membunuh dibalas bunuh. Ya nanti kalau misalkan melukai sampai copot telinganya sebelah, itu ada diyahnya juga, ada dendanya juga. Hidung misalkan sobek sebelah, gigi copot 1, semuanya diatur dalam hukum syariat. Nah, itu disebut dengan babul jinayah. Makanya kita betulkan dulu bab ubudiyahnya antara kita dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Luruskan dulu sholat kita bagaimana nih, betul apa enggak, ya bacaan kita dan seterusnya. Jadi itu masalah rukun sholat yang keempat, yaitu qiraatul Fatihah. Jadi untuk masbuk itu seperti itu. Ya, jangan kita bingung lagi, jangan bukan hanya orang yang baru datang dari luar sedang orang di masjid sudah sholat, bahkan yang berada di dalam masjid sekalipun ketika di awal sholat dia tidak langsung ikut, ya tidak langsung ikut sholat, maka dihukumkan masbuk. Kalau dia berdiri tidak sempat, waktunya itu tidak cukup untuk baca Fatihah yang normal. Ukuran normalnya tadi standarnya bukan bacaannya sendiri dan juga bukan bacaan imam, karena karakter bacaan ini beda-beda. Ada yang lambat betul, ada yang cepat betul. Jadi ukuran standar baca Fatihah itu seperti apa? Kita anggaplah 30 detik, setengah menit baca Fatihah normal, itu dah tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Maka itu patokannya. Bila kita sempat berdiri bersama imam seukuran seperti itu, walaupun Fatihah kita belum selesai, maka kita sudah tidak dikatakan makmum masbuk. Ya udah, kalau bukan makmum masbuk, ya ketinggalan satu rukun tidak masalah, karena kita bukan masbuk. Teruskan aja bacaan kita. Kalau kita nanti misalkan termasuk imam makmum yang bacaannya batiul qiraah, lambat betul bacaannya, tapi memang sudah uzur, setiap kali sholat memang seperti itu, Bismillahirrahmanirrahim, dia tidak bisa cepat, lidahnya itu berat, maka uzur sampai 3 rukun yang panjang. Nah, jadi tergantung kitanya. Tapi kalau kitanya normal, ya kalau ketinggalan sampai 2 rukun, masuk ke rukun yang ketiga, batal sholat kita. Kalau kita masih ketinggalan, jadi tergantung kitanya. Jadi itulah yang disebut dengan makmum masbuk.
Kemudian yang berikutnya, rukun yang kelima, warruku'u, ay ar-ruku'u, ruku'. Ruku' artinya al-inhina, bihaitsu tanala rahatahu rukbatayhi. Ruku' itu paling sedikit ialah sekiranya kedua telapak tangannya, bukan telapak jari, telapak tangannya ini bisa menyentuh kedua dengkul. Jadi untuk ruku itu paling sedikit nih tangan kita, telapaknya kalau disentuhkan bisa sampai ke dengkul, itu sudah paling sedikit ruku. Cuman tidak wajib tangan kita disentuhkan ke kedua dengkul, lurus begini ya enggak apa-apa, atau tangannya begini aja, kita tidak mau luruskan tangan ya enggak masalah, sah-sah aja rukunya, asal bighairin khinas, tanpa inkhinas. Kalau inkhinas hukumnya haram dan tidak sah rukuknya. Kalau tidak sah rukuknya, dilanjut ke rukun berikutnya, batal salatnya. Apa tuh inkhinas? Inkhinas ayyuta'ti'a ajizatahu wa yarfa'a ra'sahu yuqaddima sadrahu. Direndahkan bagian bokongnya, diangkat kepalanya, kemudian dibusungkan dadanya. Jadi prakteknya kurang lebih begini. Begitu. Salatnya tuh kepalanya diangkat ke depan, dadanya dibusungkan begitu. Ini haram hukumnya dan tidak sah kalau ada orang yang rukunya seperti itu. Nah, jadi paling sedikit kedua telapak tangannya bisa menyentuh kedua dengkul dan tidak wajib harus disentuhkan. Dan makruh terlalu rendah, sampai bisa megang kedua kaki, kedua mata kaki. Terlalu rendah, membungkuknya itu terlalu ke bawah, makruh hukumnya. Nah, sempurnanya sentuhkan, artinya ini kedua telapak tangannya menyentuh, pegang kedua dengkulnya. Kemudian untuk laki-laki ini sama, perbedaan salat perempuan yang kedua, ketika dia ruku, kalau laki-laki agak direnggangkan, kalau perempuan dirapatkan ketika ruku. Nah, ini bedanya antara salat laki sama perempuan. Kalau laki renggang, ini bagian tangan ke samping badannya direnggangkan. Kalau untuk perempuan dirapatkan, itu sunnahnya. Ya, jadi sunnahnya seperti itu. Kemudian sempurna rukuknya itu seukuran punggungnya, belakangnya dengan pundaknya ini kasahifatin wahidah, seperti satu lembar atau satu keping papan, ya rata. Cuman tidak perlu juga kita ukur pakai papan di belakang. Ya, sholat kenapa tuh Pak Ustadz di belakang papan? Supaya rukuknya sempurna. Tidak perlu, jadi cukup dirasa-rasa aja. Ya, dengan zon sangkaan kuat, kira-kira lurus tidak nih? Nah, kalau memang udah lurus, ya sudah. Ya. Kemudian, nah itu kalau ruku dalam keadaan posisi berdiri. Kalau ruku dalam keadaan sholat duduk, kalau ruku dalam keadaan sholat duduk, ya kalau duduknya duduk kan, sholat duduk itu banyak pilihan duduknya. Yang pertama mutarabbi'an, bersila, boleh bersila. Yang kedua duduk tahiyat awal. Yang ketiga boleh duduk tahiyat akhir. Yang keempat boleh duduk iq'a, kakinya nyinjit. Bisa duduk iq'a bang, kaki nyinjit kayak apa coba? Macam itu. Coba bang sini bang, biar kelihatan kamera nih. Hadap sana, hadap sana. Tunggu yang sini abang sini. Ini duduk iq'a disebutnya. Boleh kalau kita sholat duduk dalam keadaan posisi duduk seperti ini boleh. Ini duduk iq'a yang disunnahkan. Duduk tahiyat awal. Ya. Ya seperti. Nah, duduk tahiyat akhir disebut dengan tawarruk. Kalau tahiyat awal disebut iftirash, ini tawarruk. Jadi pilihan kalau sholat duduk boleh milih, mau duduk bersila boleh, duduk tahiyat awal boleh, duduk tahiyat akhir boleh, duduk iq'a tadi boleh. Ya, cuman yang paling afdal duduk tahiyat awal. Kalau kita sholat duduk, duduknya tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Ini sholat dalam posisi duduk yang paling afdal. Dan makruh kalau berselonjor, kaki diluruskan ke depan, kecuali uzur. Dia tidak bisa nengkuk kakinya, ya tidak apa-apa berselonjor. Tapi kalau tidak ada uzur, jangan duduk berselonjor ketika sholat dalam keadaan duduk.
Jadi ini yang disunnahkan. Rukuknya bagaimana? Waktunya habis. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kesehatan dan memperpanjang